Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ilahi anta maqasudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah anak sebenarnya Mahat Suryalaya wabil khusus kehadapan guru kita pengarang sahabat, semoga Allah panjangkan usia dunianya, disehatkan selamanya dan oleh murid, diakui sebagai murid olehnya. Yang sangat saya cintai dan saya banggakan Wakil Talqin Haji Nur Fahim Fahman, semoga beliau senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkahkan segalanya semuanya selamanya. Terus untuk Teh Susi yang insya Allah pada tanggal 21 nanti akan pergi terbang ke Al-Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan salah satu rukun di dalam Islam, yaitu rukun haji. Semoga beliau disehatkan jasmani rohaninya, kemudian dimudahkan segalanya sehingga bisa melaksanakan aktivitas ibadah haji dari mulai rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya dengan lancar. Amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya marilah kita niat talaki dulu ya. Niat talaki itu belajar atau berhadap-hadapan atau bermusafahah. Tentunya kita berniat bertalaki kepada guru kita. Saya akan membiasakan setiap mengisi khidmat ilmiah pada manaqib online ini, saya ingin mengajak kepada semua ikhwan untuk sama-sama belajar membaca Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabat, kepada para qurra, dan sampai kepada kita semua. Baiklah, kita mulai, kita belajar Fatihah ya. Kita belajar Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah, kita teruskan. Masih berkaitan dengan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemukan ayat di dalam surah Al-Hijr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami
yang menjaga Al-Quran. Nah, para mufassir ini mentafsirkan ayat ini, kalau dilihat dari kalimatnya, kalau dari ayatnya itu menggunakan lafaz inna. Inna yaitu bentuk jamak ya. Kenapa tidak ini, tidak ini ana, tetapi inna nahnu, bahkan nazzalna adzikra wa inna lahu, kesananya lahafidhu jamak muzakkar salim. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Kalau begini, mau dimaknai zikir sah. Az-zikra itu zikir memang betul. Kalau mau dimaknai Al-Quran betul juga, gitu ya. Kenapa? Karena nama lain daripada Al-Quran itu adalah Az-zikra. Dan bahkan Al-Quran juga bagian daripada zikir yang agung, gitu ya. Nabi bersabda, Abdulu min sa'iri zikri qiraatul Quran. Nah, jadi inna berarti Allah tidak sendiri. Allah menurunkan Al-Quran atau menurunkan zikir itu tidak sendiri. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Tetapi Allah menugaskan makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk sama-sama menjaga dan menurunkan Al-Quran tersebut. Allah memerintah kepada malaikat yang ditugasi untuk menjaga Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Kemudian di dunia Allah menciptakan manusia yang ditugasi oleh Allah sebagai lahafizun, yaitu menjaga Al-Quran dari kalangan qari'ah dan hafizah, agar Al-Quran tetap lestari, gitu ya. Tugasnya memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat, atau menzikirkan masyarakat dan memasyarakatkan zikir. Gitu. Nah, kemudian ada lembaga pendidikan Al-Quran, pesantren Al-Quran, perguruan tinggi Al-Quran, itu bagian daripada al-hafizun. Tugasnya untuk menjaga Al-Quran. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya musabaqah tilawatil Quran. Itu pun sama, merupakan tugas lahafizun untuk melestarikan Al-Quran agar Al-Quran tetap lestari. Kalau dihubungkan dengan zikir yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga atau melestarikan zikir. Sehingga ada hadis yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Gitu. Nah, secara spesifik, secara takhassus, ini mungkin kalau menurut kacamata tasawuf, kacamata thariqah, yang dimaksud dengan khairukum, orang terbaik di muka bumi ini siapa? Man ta'allamal silsilah. Mereka belajar esensi Al-Quran, yaitu az-zikra, kepada mursyidnya, kemudian menjadi penerus dan diajarkan lagi kepada muridnya, dan muridnya menjadi penerusnya. Diamalkan, diajarkan. Jadi beliau itu belajar kepada mursyidnya, kemudian setelah menjadi mursyid, maka diajarkan kepada murid-muridnya. Itu ya, secara makna secara takhassus. Ya. Tapi makna secara umum masuk juga. Pokoknya setiap orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya itu masuk ke dalam golongan orang-orang terbaik di muka bumi ini. Gitu ya. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ya. Ahlul Quran itu mereka dianggap sebagai keluarga Allah wa khassatuh, dan diistimewakan oleh Allah. Dan itu pun
sama. Makna secara khususnya itu ahlullah di sini siapa? Karena begini, lafaz ahlullah atau kalimat ahlullah itu diantaranya, pertama, orang yang dianggap sebagai ahlul Quran, ahlullah itu yang pertama adalah, misalkan begini, seseorang itu tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi dia menggemari, mencintai, menyukai ketika ada orang membaca Al-Quran, maka dia mendengarkan, menggemari, mencintai Al-Quran. Itu termasuk ke dalam kategori ahlullah juga gitu. Kemudian yang kedua, ahlullah yang kedua adalah dia bisa membaca Al-Quran dan senang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, mencintai Al-Quran. Kemudian dari Al-Quran memaknainya, gitu, bisa memaknainya. Nah, kemudian yang keempat adalah mereka adalah ahlullah atau orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, bisa memaknainya, kemudian sangat menggemari dan senang ketika ada siapapun yang membacakan Al-Quran. Dan dia bisa mengamalkannya. Nah, tentunya mungkin golongan yang terakhir ini, yang tingkatannya paling tinggi, gitu ya. Kemudian yang paling tinggi lagi itu yang ikhlas. Gitu, yang ikhlas ya bisa masuk ke dalam kategori para ahli silsilah ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang manusia di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an, mau belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkannya, mau mengajarkannya. Jadi apa ya? Memang semua thariqah itu sangat identik dengan Al-Quran. Kalau ada salah satu di antara pengamal thariqah, ya kalau boleh saya katakan itu adalah sebagai oknum pengamal yang apa bicara sembarangan gitu ya. Seolah kalau sudah berthariqah itu termasuk kepada melanggar syariat juga kan, karena di dalam Al-Quran kan dikatakan udkhulu fisilmi kafah ay udkhulu ala ahkamihi wa syara'ihi gitu. Jadi ay udkhulu alal Islam, masuklah kalian ke dalam fi jami'i ahkami, yang di dalamnya terdapat atau terhimpun hukum-hukum wa syara'ihi dan syariat. Jadi ketika pengamal thariqah melanggar syariat, itu melanggar, membangkang. Gitu. Dan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya adalah termasuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya datang yaumul qiyamati syafi'an, pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat li ashabi. Bagi siapa? Li ashabi, yang dekat, artinya yang mau membacanya. Ini terbukti. Kemarin setelah manakiban, saya sowan ke pengarsa Abah sebelum asar, beliau sedang memegang Al-Quran. Beliau sedang bertadarus Al-Quran. Bahkan kata salah seorang yang sekarang bertugas menjaga Abah gitu ya, yang menggantikan Pak Asep, itu Kang Cuncun, itu pengarsa Abah itu selalu sebelum melaksanakan sholat berjamaah, beliau duduk di kursi memegang Al-Quran, ngaderas Al-Quran. Ini sebagai pembuktian bahwa pengarsa Abah itu adalah luar biasa, ahlul Quran. Bahkan saya katakan beliau adalah mukri. Mukri itu adalah orang yang menguasai ikhtilaful qiraah, orang yang menguasai berbagai macam bacaan Al-Quran. Nah, kalau seorang mukri berarti beliau itu seorang mufassir. Soalnya di dalam kitab kalamnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Tuan Syekh, la yanbaghi li muridin ay yatasadda wa yatasaddaru li irsyadin nas
illa an a'tahullah ilmal ulama hikmatal hukama siasatal muluk. Gitu. Jadi pengersabah itu seseorang yang menguasai ilmu di atas ilmu para ulama. Itu syarat mursyid 3. Kemudian hikmatal hukama. Hikmahnya, filosofnya di atas para filosof, di atas hukama. Siasatal muluk, bahkan politiknya di atas para raja. Nah, itu syarat mursyid gitu. Dan pengersabah sangat mumpuni di dalam hal ini, sehingga wajar kalau beliau menjadi the next mursyid penerus pengersabah anom. Sekali lagi, pengersabah adalah seorang hafiz, seorang qari, bahkan seorang mukri, dan bahkan beliau itu seorang mufassir, ahli tafsir, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam bimbingannya, dan kita diberikan kekuatan untuk mengistiqomahkan apa-apa yang telah disampaikan dan diajarkan oleh beliau. Mungkin hanya sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua tetap ada dalam lindungan Allah, senantiasa dalam kesehatan, diberkahkan segalanya, semuanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.